Di tempat aku tuh lagi setiap hari hujan, jadi pengennya makan yang anget-anget. Makan bakso sudah biasa, yuk kita bikin batagor kuah saja yang rasanya enak dan super komplit. Langkah pertama, kita akan bikin bumbu kacangnya terlebih dahulu. Panaskan minyak, masukkan 1 buah kentang yang sudah dikupas, dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kita goreng sampai setengah matang. Setelah setengah matang, kita tambahkan dengan 100 gram kacang tanah. Tambahkan 5 buah cabai merah keriting, 4 buah bawang merah, 4 buah bawang putih, 3 buah kemiri. Kita akan goreng sampai semua bahan ini matang dengan sempurna. Setelah semua bahan matang, saya angkat dan saya tiriskan terlebih dahulu. Setelah tiris, di sini untuk bumbu kacangnya juga sudah agak dingin, jadi mau saya masukkan ke dalam chopper. Kalau tidak punya chopper bisa diulek manual ataupun di blender ya. Tambahkan dengan secukupnya air. Kita chopper sampai benar-benar halus. Ya, di skip saja. Dalam sekejap ini sudah langsung halus. Kemudian untuk bumbunya ini mau kita tumis lagi sebentar saja ya. Waktu ditumis ini tuh benar-benar harum sekali. Supaya makin mantap, saya akan tambahkan dengan 2 lembar daun jeruk yang sudah saya robek-robek ya. Tambahkan juga 50 gram gula merah yang sudah disisir. Masukkan garam dan kaldu jamur secukupnya. Tambahkan 500 ml air. Kita akan masak sampai kuah kacangnya tuh ini tanak dan mengental ya. Jangan lupa juga tambahkan dengan 3 sendok makan air asam jawa. Di sini juga akan saya tambahkan dengan 3 sendok makan saus sambal. Ini saus sambal tadi saya beli bakso, jadi ada saus sambalnya, jadi saya masukkan saja ke dalam kuah kacangnya. Jika kuah kacangnya sudah mengental seperti ini, saya matikan api kompornya, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya mau bikin adonan batagornya. Masukkan 2 sendok makan udang rebon yang sudah dicuci bersih, kemudian diulek sampai benar-benar halus. Setelah halus seperti ini, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan, masukkan udang rebon yang sudah diulek halus, tambahkan dengan 125 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 2 batang daun bawang. Kita aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur rata, kita akan tambahkan dengan 750 ml air. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Ya, di skip saja setelah tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Ini siap untuk kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Dimasak sambil terus diaduk sampai mengental seperti ini. Setelah mengental, matikan api kompornya. Selagi masih panas, kita akan tambahkan dengan 150 gram tepung tapioka. Kita aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Ya, di skip saja. Setelah semua bahan tercampur merata seperti ini, memang adonannya basah seperti ini ya. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan yang lain. Ada kulit pangsit, tahu kopong yang berkulit seperti ini, dan tahu putih. Di sini saya akan isi tahu kopongnya terlebih dahulu. Saya mengisinya menggunakan garpu supaya ada motif bergeriginya seperti ini ya.
Kemudian untuk tahu putihnya, bagian tengahnya sudah saya ambil sedikit. Saya kasih isian batagor, adonan batagornya. Dan untuk kulit pangsitnya juga saya kasih adonan batagor seperti ini dan dilipat seperti ini. Kalian bisa lihat di video. Kemudian untuk tahu kulit dan pangsitnya nanti akan saya goreng. Dan untuk tahu putihnya di sini mau saya kukus terlebih dahulu. Di sini saya panaskan kukusan, kemudian saya kukus selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 25 menit ini tahu putihnya sudah matang, saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian panaskan minyak, kita akan menggoreng tahu kulitnya terlebih dahulu. Kita goreng sampai matang ya. Jangan lupa jika satu sisinya sudah kecoklatan, ini baru kita balik, dan jika sudah matang kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kemudian untuk sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng pangsitnya ya. Ya, di sini untuk pangsitnya satu sisinya sudah kecoklatan, jadi mau saya balik seperti ini. Dan di skip saja, pangsitnya ini sudah matang, saya angkat dan saya tiriskan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya mau bikin kuahnya. Untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 batang daun bawang dan 3 buah kemiri. Kita goreng sampai matang. Setelah matang, kita siapkan 1 sendok teh lada. Masukkan bumbu yang sudah digoreng, kita ulek sampai benar-benar halus. Ya, di skip saja. Setelah halus seperti ini siap untuk kita tumis. Panaskan minyak, jika minyaknya sudah panas, kita tumis bumbunya hingga harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian kita akan didihkan air. Setelah airnya mendidih, masukkan bumbu yang sudah ditumis. Tambahkan dengan kaldu jamur secukupnya. Masukkan garam secukupnya. Kita masak sampai kuahnya mendidih ya. Jangan lupa tambahkan juga pertoppingannya. Di sini saya menggunakan bakso. Daun sop yang diikat supaya segar ya. Untuk daun sop ini terdiri dari daun bawang dan daun seledri. Tambahkan juga ceker ayam yang tadi sudah direbus sebentar untuk menghilangkan kotorannya ya. Kemudian di sini kuahnya kita masak sampai mendidih. Ya, di skip saja. Setelah mendidih kita angkat dan siap untuk kita sajikan. Langkah pertama di sini siapkan mangkuk. Saya akan potong-potong tahu kopong yang tadi sudah digoreng. Kemudian di sini saya akan potong-potong pangsitnya juga. Tambahkan tahu putih yang sudah dikukus. Tambahkan daun seledri. Bawang merah goreng, kita siram kuahnya bersama toppingnya ada bakso dan cekernya ya, supaya makin mantap lagi. Gimana nih tampilannya? Kalian ngiler nggak? Saya tuh ngeditnya jadi pengen makan lagi. Kemarin tuh saya bikin batagor kuah ini, satu resep tuh bisa habis 1 hari karena bener-bener enak dan nyegerin ya. Dan ini tampilannya batagor kuah ala Moana Kitchen versi lengkapnya ya. Kemudian di sini ini belum lengkap kalau tidak dibumbuin dengan bumbu kacang. Saya mau makannya, saya tambahkan dengan bumbu kacang yang agak banyak. Tambahkan sambal, masukkan perkecapan. Di sini akan saya tambahkan dengan kecap manis secukupnya. Kemudian saya akan cobain terlebih dahulu. Ternyata rasanya ada yang kurang. Ini tuh kurang perasan jeruk nipis. Jadi saya tambahkan perasan jeruk nipis ataupun jeruk limau ya. Ini sudah dijamin pasti seger banget. Saya nyobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Silakan mencoba. Semoga bermanfaat and happy cooking.